Nah, ini kita coba solder di sini. Nah, ini langsung meleleh, teman-teman. Nah, ini langsung meleleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi di depan kita ini saya langsung aja. Ini ada solder Deco DCS30 ya. Mungkin ini sifatnya mewakili solder-solder lain ya. Cuma berhubung di sini saya adanya solder Deco DCS30, jadi mungkin saya akan membahas permasalahan yang terjadi pada solder umumnya ya. Cuman di sini saya sekali lagi mencontohkan solder DCS30. Jadi ceritanya solder ini kemarin mati, dan sebetulnya juga solder saya ini Deco DCS30 itu hampir sebulan sekali mati ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena elemennya biasanya terbakar ya. Meskipun memang tugasnya elemen ini adalah ya memang untuk dipanaskan gitu, tapi ini overhead. Kenapa bisa overhead? Saya jelaskan di sini. Ternyata Deco DCS30 itu awalnya diperuntukkan untuk di luar negeri ya, bukan untuk di Indonesia. Jadi ketika produksinya itu untuk di luar negeri, dia memakai tegangan 110 volt. Berbeda halnya dengan produksi Indonesia yang memang mempunyai kelistrikan rumah 220 volt, teman-teman. Jadi ketika elemen ini diperuntukkan untuk tegangan 110 volt, kita pakai untuk tegangan 220 volt, artinya dia akan memerah ya, seperti itu. Saya nggak sempat foto lagi ya, karena memang udah hangus ini pertama. Jadi saya pernah mengganti elemennya, saya tidak menggunakan hambatan, akhirnya langsung memerah dan putus. Lalu yang kedua, saya memutuskan untuk membeli solder Deco DCS30 utuh ya, tidak elemennya. Jadi saya mengganti unitnya satu set gitu. Nggak lama, sebulan kemudian itu mati lagi teman-teman. Ketika lagi asik-asik nyolder, mati lagi. Setelah saya buka, ternyata memang bawaan Deco DCS30 untuk Indonesia khususnya, ini dia dikasih hambatan ya. Di sini ada dioda ya, dioda penyara di sini dengan tipe IN4007 teman-teman, dan nilainya sekitar 1 ampere gitu. Tapi tetap aja sebulan sekali juga putus juga, padahal ini udah dikasih hambatan. Nah, saya ternyata karena banyak tutorial di YouTube yang mengulas masalah dengan menggunakan hambatan dioda seperti ini akan menaikkan suhu seperti itu. Tapi nyatanya dioda seperti ini dipergunakan untuk menurunkan tegangan teman-teman, karena memang ya elemen solder itu nggak ada yang lokal ya, pembuatannya ya luar negeri semua gitu. Jadi ketika mereka menciptakan untuk tegangan 110 volt, ketika diimpor ke Indonesia, kita menggunakannya 220 volt, otomatis gampang mati teman-teman, dan gampang gosong juga ujung mata soldernya. Nah, itu salah satu penyebab kenapa solder susah menempel ya, karena memang terlalu gosong ya, apalagi kita jarang bersihin gitu untuk ujung soldernya setelah pemakaian, seperti itu. Nah, ini saya jadi saya nekat membeli 2 elemen solder ya untuk Deco DCS30. Jadi saya akan pasangkan kembali di sini, tapi saya akan menambahkan satu dioda lagi ya. Jadi
untuk tipe yang sama ini IN4007 1 ampere, saya akan menambahkan lagi satu buah lagi 1 ampere, jadi kelipatannya ya, karena ini di paralel teman-teman. Jadi nanti akan mempunyai keluaran sebesar 2 ampere seperti itu teman-teman. Mungkin timbul pertanyaan ya, ngapain sih bang lu ribet-ribet, tinggal beli aja solder yang emang awet dan murah. Saya ada solder murah juga. Ini bukan Deco ya, ini solder 20 ribuan ya, 15-20 ribu, ini awet. Cuma karena kita memang kan masing-masing mempunyai peruntukannya sendiri ya, karena di sini saya memang untuk komponen-komponen kutu ya. Jadi memang saya lebih suka untuk pakai yang kecil ya. Tergantung pemakaian teman-teman masing-masing ya di sini. Jadi kalau saya menyesuaikan karakter gitu. Oke. Jadi saya akan menambahkan dioda dulu di sini. Mungkin saya akan percepat ya videonya biar nggak makan durasi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih. Selesai saya solder ya seperti ini. Jangan sampai terbalik ya, karena ini rangkaiannya paralel ya teman-teman. Nah seperti ini ada 2 buah dan ketika dijumlahkan ini sebesar 2 ampere ya, seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya ini akan saya kasih solasi bakar. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini saya diemin selama kurang lebih 5-7 menit ya teman-teman ya. Kita lihat hasilnya dulu seperti apa. Dan ini nggak membara ya, nggak merah. Di sini kelihatan. Kalau kita tanpa dioda dia akan memerah teman-teman, dan akan rusak elemennya seperti itu. Kita coba dulu. Ya mungkin ini kamera saya jelek ya. Saya fokuskan dulu ya. Nah dia berubah lagi. Ini kita coba. Nah ini enak banget nih teman-teman. Nah, jadi banyak persepsi kalau kita menambahkan dioda itu untuk meningkatkan panas. Memang ada benarnya ya, ketika kita menggunakan dioda sebagai jembatan ya, sebagai jembatan yang kita pasang di sebelum elemen. Ketika kita pasang 5 ampere mungkin dia akan naik ya, seperti itu. Tapi berbeda halnya dengan kita menambahkan dioda sebesar 1 ampere atau 2 ampere. Dia akan menstabilkan yang tadinya memang elemen ini dibuat bukan untuk di Indonesia tegangan 220 volt. Kita berikan dioda penyearah seperti ini, dia akan stabil ya listriknya. Jadi kita memang untuk menurunkan teman-teman. Nah pertanyaannya, bisa nggak bang nyolder komponen? Oke, kita coba ya teman-teman. Kita fokuskan dulu di sini. Kalau menyolder elko mungkin memang tidak akan sanggup ya, tidak akan sanggup cepat gitu. Kita coba solder bagian sini. Nah ini juga langsung meleleh. Coba di bagian sini.
langsung juga teman-teman, ini enak banget. Dan untuk bagian sini ya, ini bagian ground ya, kita coba. Nah, mampu juga teman-teman ini. Ini padahal solder 30 watt, yang memang saya sangat suka dengan solder ini ya teman-teman, karena memang kecil dan ujungnya juga lancip ya. Jadi untuk menyolder komponen-komponen SMD seperti ini akan lebih mudah teman-teman, seperti itu. Oke, jadi itu ya misteri terpecahkan ya. Mungkin memang sudah banyak yang bahas, tapi ini memang berdasarkan langsung pengalaman saya pribadi teman-teman, seperti itu. Jadi kemungkinan ini akan jauh lebih awet 2 kali lipat ketimbang kita pakai satu diode aja ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, itu aja. Jika ada komentar yang memang sekedar saran ataupun masukan, saya sangat terbuka ya. Jadi silakan untuk berkomentar, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman lainnya juga jika video ini bermanfaat. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan sampai jumpa.